Semangat pagi, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo pemirsa Radar TV, tentunya ketemu lagi bareng aku Asara Asmara di program Semangat Pagi. Yang mana hari ini narasumber kita, tentunya narasumber yang paling istimewa. Kita bakal membahas tuntas mengenai stunting, dan saya di sini ditemani bareng Bapak Otong Kusmana SKM MPH selaku Ketua DPC Persagi Kota Tasikmalaya. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Beliau juga merupakan nutrisionis ahli madya atau ahli gizi ya Bapak, betul? Ya. Oke. Nah, pemirsa Radar TV, sebagaimana yang kita ketahui, isu stunting ini sangat ramai diperbincangkan. Betul. Bahkan bukan akhir-akhir ini, tahun-tahun sebelumnya juga stunting ramai sekali. Sebagaimana yang kita ketahui nih, stunting di kampung saya sendiri menjadi isu yang sangat mengerikan. Mengerikan, ada yang takut, ada yang biasa aja, ada yang jadi emosi ketika anaknya wah kamu anaknya stunting gitu. Iya. Nah, jadi di sini kita bakal bahas tuntas, sharing mengenai apa itu stunting, bagaimana pencegahannya. Pokoknya dibahas tuntas bareng Bapak Otong ya Pak ya. Oke. Nah, pemirsa Radar TV, untuk memulai perbincangan kita di pagi hari ini, kita awali apa itu stunting. Oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat masyarakat ya. Yang pertama, betul, sebelum kita melangkah itu tentang stunting. Jadi stunting itu poin pertamanya tuh harus kita ukur. Ya. Harus kita ukur. Mau di rumah atau kalau enggak di posyandu kita ukur. Jadi indikatornya itu tinggi badannya, tinggi badan atau panjang badan. Ya. Okay. Yang kita ukurnya itu tinggi atau panjang badannya. Hasil ukur bila kita bandingkan dengan standar kurang dari min 2 standar deviasi, nah itu dijadikan poin. Ini kemungkinan stunting. Ya, anak itu kemungkinan stunting. Yang pertama tinggi badan. Ya, tinggi badan atau panjang badan kurang dari min 2 standar deviasi. Nah, dikatakan stunting sendiri kalau dari riwayat perjalanannya itu si anak ini mengalami kekurangan gizi. Jadi prosesnya agak lama, kekurangan gizinya. Nah, ini yang biasanya itu kalau kita amati itu munculnya itu di saat 2 tahun. 2 tahun itu akan terlihat. Umur 2 tahun. Terlihat 2 tahun. Iya, 2 tahun akan terlihat si anak itu. Akan terlihat maksudnya? Di usia 2 tahun. Di usia 2 tahun. Walaupun di awal lahir pun itu sudah kelihatan. Kedetek, nih anak ini punya potensi nantinya ke stunting. Jadi kalau secara umumnya pas diukur itu kurang dari 48 cm, nah ini kita harus waspadai. Kemungkinan anak ini punya risiko nanti ke depannya akan stunting gitu. Jadi ada pengaruh atau ada gangguan masalah gizi yang agak lama, dan itu biasanya mulainya itu dari ibu hamil sudah ada riwayat untuk terjadinya stunting. Nah biasanya ketika lahiran ini takutnya si ibu jadi baby blues, jadi takut, aduh anak aku stunting nih gitu ya. Tapi ini reaksinya harus diwaspadai atau seperti apa sih Pak sebetulnya? Iya, betul. Khawatir itu jadi motivasi buat si ibu sendiri harusnya. Jadi motivasi. Jadi nanti akan menimbulkan atau membangkitkan kewaspadaan. Apa sih yang harus saya lakukan untuk mempersiapkan supaya anak pas lahir itu nggak kurang dari 48. Nah nanti mungkin di belakang kita akan bicara itu ya. Untuk mempersiapkan si ibu itu pas lahir itu nggak kurang dari 48 cm gitu. Ya. Kita tahan dulu pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Nanti kita bahas tuntas lagi tuh. Seperti apa sih penanganan stunting? Nah lalu bagaimana gambaran kejadian stunting di nasional ataupun di daerah Pak? Ya, nah ini kan beberapa tahun belakang itu jadi perhatian betul pemerintah pusat. Pak Presiden pun sampai mengeluarkan Perpres 71 2021. Itu saking khawatir dengan kondisi masa depan anak kita yang jadi penerus kan. Jadi sekarang angka nasional itu masih tahun 2021 itu masih di angka 24,4%. Atau mudahnya kalau ada anak Indonesia ini jalan ada 5 anak, 1 kemungkinan dia stunting. Ya, dari 5 anak 1 kemungkinan stunting.
Nah, di daerah sendiri, di dekat wilayah kita, Kota Tasikmalaya, ini angkanya lebih dari rata-rata nasional. Dari pemetaan 2021 itu SSGI 28,9% di Kota Tasik. Kalau kabupaten tetangganya itu sama dengan nasional, 24,4%. 24,4%. Nah, Provinsi Jawa Barat masih di angka 24,5%, sedikit di atas angka nasional gitu. Ya, dengan gambaran itu berarti ini yang harus betul-betul jadi perhatian kita bersama, pemerintah, masyarakat, dan kami sebagai profesi juga harus andil bersama-sama untuk menangani masalah stunting ini. Betul banget ya. Nah, lalu kita udah panjang lebar ngomongin stunting. Tadi berat badan, panjang tubuh juga ya mempengaruhi. Nah, dampak dari stunting selain imun mungkin ya Pak ya? Iya, bisa. Apalagi sih dampaknya Pak? Nanti jadi dampak jangka pendek yang akan terlihat dari gangguan pertumbuhan. Jadi kalau nanti anak yang ada gangguan atau yang stunting tadi, bila dibuat atau bermain dengan teman-temannya akan terlihat. Teman-teman yang main seumuran nih, anak itu akan terlihat lebih pendek dari usianya. Itu yang paling ini, ada gangguan pertumbuhan. Gangguan pertumbuhan. Yang kedua yang akan, ini mungkin yang jadi dampaknya, jadi perhatian khusus buat pemerintah. Karena dampaknya itu selain ke pertumbuhan, itu akan mempengaruhi ke kecerdasan. Keaktifan juga. Ya, IQ-nya itu dari penelitian itu lebih rendah sekitar 15% daripada yang anak normal. Apalagi kalau misalkan di atas 2 tahun nih kejadiannya, itu sulit untuk ngejarnya. Yang ketiganya itu akan jadi dampak buat pemerintah pun. Ya, kalau secara perhitungannya negara akan mengalami kerugian secara nilainya itu hampir 300 triliun ya, atau 2-3% PDB nih. Kalau misalkan stunting ini nggak ditangani, dampaknya. Tapi kalau misalkan pemerintah, keluarga sama-sama berinvestasi untuk stunting, itu nilainya itu bisa dibilang 48 kali dari investasi yang kita tanam hari ini. Gitu. Jadi dampaknya luar biasa, dan kalau kita lakukan sekarang, itu yang dihasilkan atau yang nanti menikmati di masa datang itu dampak dari penanganan sekarang itu 48 kali keuntungannya. Itu yang investasi ya, gitu ya. Itu yang hitungnya bukan ahli gizi, tapi para ekonom dunia gitu yang hitungnya. Ya, itu dampaknya itu. Kalau buat keluarga sendiri ya, kalau kita punya anak yang daya saingnya kurang, bukan jadi membantu kita nanti pas usia dewasanya, malah mungkin jadi beban keluarganya. Nah, ini yang akan dikhawatirkan oleh kita semua barangkali. Jadi harus kita fokus sekarang nih, serius untuk penanganan stunting. Oke. Yeah. Nah, sekarang misalkan apa-apa jadi stunting, dikit-dikit stunting. Nah, seperti apa nih Pak? Bukan kekhawatiran ya, tapi langkah awal ketika kita melihat perubahan si anak. Jadi betul, kalau untuk berarti kita larinya ke mencegah nih, ya. Lebih ke mencegah. Nah, kalau kewaspadaan, bagaimana sih supaya anak kita itu nggak terjadi sampai ke stunting. Jadi poin atau pintu masuknya masalah gizi itu tetap dari perubahan berat badan. Ya, perubahan berat badan. Bila anak kita timbang ini naik nih, ceritanya naik, tapi naiknya itu tidak sampai ke batas yang dianjurkan pemerintah. Berapa tuh batas yang dianjurkan? Kalau secara mudahnya nanti ibu-ibu tinggal buka buku KIA namanya. Itu di situ di KMS itu ada yang paling bawah, itu ada KBM, kenaikan berat badan 5. Itu ada batasannya. Bisa. Jadi 0 bulan, 1 bulan itu dikatakan naik kalau nambah berat badannya itu 900 gram atau 900 on ya kalau kita itu. Kenaikan yang disarankan. 900 gram batasannya disebut naiknya. Oke. Kalau nambah 500 gram pun
Nah itu sudah kita waspadai, kemungkinan si anak ini akan terjadi penurunan yang tadi. Imun dulu yang pertama. Kalau penurunan imun ya si anak nanti banyak sakit nanti malah bermasalah lagi ke gizinya. Betul banget. Jadi untuk pencegahan yang harus kita perhatikan betul itu paling mudahnya dari kenaikan berat badan. Nah, coba buka lagi tuh buku Kaya, di situ banyak. Pedomannya ada di situ. Siap. Jadi kalau anak sakit bukan, wah ini mah anak mau pinter nih, dikit-dikit sakit, mau tumbuh gigi sakit dulu, mau pinter lari sakit dulu katanya ya. Padahal nggak ada korelasinya sebetulnya ya Pak ya. Iya betul. Kalau ini ya, yang penting yang harus kita catat betul, tiap bulan itu usahakan untuk naik berat badan si anaknya, naik berat badan tanpa sakit bisa ya, itu lebih bagus, tanpa sakit. Karena kalau anak kita sakit berarti makanan yang masuk ke tubuhnya itu diambil tuh sama si infeksi, si yang sakit. Jadi untuk tumbuhnya nanti berkurang. Oke, lalu untuk pertanyaan selanjutnya nih, sebagai profesi apa yang bisa Bapak sarankan untuk penajaman program pemerintah dalam penanganan stunting yang kita bahas ini, Pak? Iya, karena sebagian besar malahan kami pun sebagai profesi, sebagai pelaku nih, di lapangan. Ini yang pertama yang harus betul-betul kuatkan oleh pemerintah dan kita semua itu satu dalam pengamatan surveillance gizinya. Untuk menentukan si anak itu bermasalah atau enggaknya, awalnya itu harus diukur. Di posyandu itu tempat yang paling baik untuk mengukur nih. Jadi ya diusahakan setiap ibu itu harus datang ke posyandu. Nah, pemerintah harus memenuhi kebutuhan alat antropometri di posyandu sudah tercukupi atau belum. Karena itu untuk alat ukurnya. Gitu. Yang kedua, kalau sudah alat ukurnya tersedia, kita mampukan supaya semua kader itu mampu terlatih untuk bisa mengukur. Karena ukurnya sudah tepat, hasilnya tepat, nah ini sebagai senjata awal untuk penanganan pencegahan stunting. Ya. Setelah itu, setelah surveillance gizinya bagus, yang kedua untuk intervensinya. Jadi pemerintah pun harus menyediakan. Kalau kita sebagai profesi menyebutnya itu jaminan gizinya. Gizi. Kalau jaminan berarti intervensi yang paling mudah itu makanan tambahan. Nah, makanan tambahan itu tersedia dari sepanjang tahun atau setiap bulan itu tersedia. Makanya disebut kita sarankan itu jaminan asupan gizi. Jadi tersedia setiap bulan. Kalau ada yang perlu intervensi langsung dapat. Jadi si anaknya itu yang tadinya akan turun lagi berat badannya, kalau kita intervensi 10 hari aja, kalau menu atau komposisinya itu tepat, sudah bisa balik lagi ke keadaan normal. Seperti itu ya Pak? Iya, surveillance, intervensinya. Yang terakhir tentang komitmen dalam konvergensi. Iya, karena tetap namanya masalah gizi itu banyak faktor. Ya, keadaan lingkungan kita nggak bagus, nggak baik, air bersih susah, itu cikal bakal terjadinya infeksi yang akan menggerogoti dengan ini. Jadi sanitasinya bagus dan perilaku hidup bersih tentunya ya. Dilakukan itu akan mempercepat semuanya perubahan penurunan prevalensi stunting. Jadi ya kita sarankan yang tadi itu. Jadi surveillance-nya kuat, ada untuk intervensinya terjamin, sama ini perilaku keluarga, sanitasinya cukup. Insya Allah akan lebih cepat penurunannya. Untuk peran keluarga sendiri mengatasi anak tidak stunting seperti apa Pak? Iya, karena stunting itu fokus kejadiannya itu di 1000 hari pertama kehidupan. Kita bagi segmennya itu 3 tahap nih. 1, kalau keluarga itu punya dalam keluarga itu ibu hamil, nah itu harus kita siapkan. Ibu hamil ini yang penentu potensi nanti si anak itu tinggi badannya itu punya potensi atau enggak. Jadi di kehamilan 0 sampai 5 bulan ini harus kita perhatikan. Dan zat gizi yang harus betul-betul dipenuhi pada usia 0-5 bulan
kandungan ini protein lah. Jadi sebagai penentu atau potensi tinggi badannya. Protein, ada iodium, zinc, kalsium, dan vitamin mikrogizi sedikit ya, tapi terbentuknya potensi tinggi badan. Jadi bagaimanapun kondisinya di awal-awal kehamilan, kan keadaan ibu hamil awal hamil biasanya ada sedikit gangguan. Betul. Wah, kayak gitu ya. Iya, betul. Tapi diupayakan, pokoknya dari suaminya, dari keluarganya harus didukung. Si ibu hamil itu harus bisa makan. Ya. Yang paling mudah kita mengingatnya, karena tadi poinnya di protein, protein itu sehari untuk awal kehamilan itu 4 porsi. 4 porsi nih. Minimal sehari. Dia katakan cukup kalau udah 4 porsi. Jadi kalau mudahnya kita ibaratkan telur ayam nih. Jadi ayam. sehari itu ibu hamil atau awal kehamilan harus 4 telur. Sehari. Pagi 1 telur gitu, siang 1 telur, sore 1 Nggak boleh lagi. telur apa? Telur bebek. Boleh, gitu. boleh. Itu apa ya, simbolnya. Jadi telur bisa diganti ayam, bisa diganti telur puyuh pun boleh diganti ikan. Pokoknya yang mudah, yang murah, yang tersedia di sekitarnya itu yang diambil untuk pemenuhan protein. Nggak ada alasan nggak suka telur ya? Ya, betul. Ya kalau dihitung-hitung sih kalau sumber protein yang paling murah tetap sekarang itu masih predikatnya itu di telur. Ya, telur kayaknya gitu. Kecuali yang ada budidaya apa gitu di daerahnya itu bisa digantikan dengan ini. Itu untuk ibu hamil. Ibu hamil selain telur. Ya. Tadi poinnya apapun kondisinya harus makan dan makan gizi seimbangnya itu yang poin sekarang yang masuk ke tema sekarang itu penuhi yang hewaninya, sumber hewaninya. Nah, itu ibu hamil. Yang kedua di masa menyusui nih. Di masa menyusui juga harus diperhatikan ya Pak ya? Anak lahir udah sehat nih, tapi kalau kita dalam pemberian ASI-nya ada masalah atau kaidahnya tidak dilakukan, itu bisa kejadian stunting padahal di usia ASI eksklusif. Itu prevalensinya di kita itu masih di atas 5% ada kejadian yang ASI eksklusif masih terjadi stunting. Ya. Di usia ini yang harus dilakukan keluarga, ibunya, suaminya, keluarga terdekat, pokoknya itu ada 4 hal yang harus betul diperhatikan. Yang pertama apa tuh Pak? Posisi penyusunya udah betul ada. Posisinya. Mulai dari posisi diperhatikan ya. Posisinya aja bisa. Oke. Cuman kalau anak keadaan ini terus nengok kayak gini, kan ada tuh yang menyusui tapi posisinya kurang betul jadi nengok. Anaknya canggel kalau kita bisa protes ya. Itu akan mempercepat waktunya. Waktu si anak menghisap itu jadi terbatas. Karena ini keganggu lehernya. Dia cepat melepaskan, nah itu dianggap si ibunya kenyang. Itu yang jadi masalahnya. Posisinya, yang kedua pelekatan. Pelekatan itu mulut ketemu puting payudara ibu, itu pelekatan disebutnya. Yang bagus itu ke yang daerah areolanya nempel semua. Ngenyotnya itu sampai ke bagian belakang itu bisa keambil cadangan ASI-nya. Beda halnya kalau si anak itu nempelnya hanya di bagian putingnya aja. Ini yang jadi masalah. Satu, bisa ibunya putingnya lecet. Yang kedua, produksinya akan kesini makin lama makin menurun. Karena cadangan yang di belakang payudaranya nggak keambil tuh. Nah ini yang menyebabkan produksinya kesini itu makin menurun. Ya, yang ketiga itu frekuensinya. Frekuensi. Iya, sehari itu 8 sampai 12 kali ibu itu wajib menyusui bayinya. Jadi jangan bangga misalkan kita tanya, ini anaknya itu tidurnya nyenyak nggak? Wah, anak saya itu nyenyak. 5 jam nggak bangun-bangun misalkan. Padahal. Itu malahan nanti akan mengganggu jumlah asupan yang ASI itu masuk ke bayinya. Betul. Tiap 2 jam sekali anak itu wajib dibangunkan. Dikasih ASI. Iya. Yang terakhir itu durasinya. Durasi itu setiap kali menyusui. Yang efektif itu biasanya 20-30 menit si bayi itu menyusui. Kalau tadi posisi perlekatannya sudah bagus, dia itu udah kenyang. Nah, tidur bangun gantian nanti payudaranya. 4 hal itu yang harus kita pahamkan ke si ibunya, ke suaminya, ke keluarganya untuk mendukung nih keberhasilan proses menyusuinya.
Nah, yang terakhir itu pada masa mulai diberikan makanan pendamping ASI. Apa aja tuh, Pak? Makanan pendamping ASI biasanya ini yang sering atau mayoritas sebagian besar komposisi anak stunting itu di usia ini. Di usia mulai perkenalan makanan tambahannya. Mulai usia? Selain ASI. Usia 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan atau ulang bulan besoknya boleh dikasihkan atau dikenal harus, bukan boleh ya, harus dikenalkan makanan pendamping ASI. Teksturnya itu lumat, jadi tidak encer, ya, bubur kental. Bubur kental, komposisinya tetap karena secara teorinya pas usia 6 bulan komposisi di ASI itu ada yang turun tuh, komposisi ASI-nya. Jadi zat besi sama zinc itu kadarnya turun. Ini harus segera ditambah dari makanan pendampingnya. Ya, jadi di komposisi makanan pendamping ASI itu tambahan dari hewani. Nanti kita bisa searching tuh jenis bahan makanan apa yang kayak zat besi. Nah, kalau orang tua dulu banyak yang dikasih dengan hati ayam, hati sapi. Iya, penambah darah katanya ya. Itu ternyata zat besinya itu cukup tinggi. Jadi yang menu yang bagus sebetulnya kalau dikasihkan itu. Ya, komposisinya udah betul. Nah, nanti disesuaikan tekstur dan jumlahnya. Teksturnya aja usia perkenalan itu tadi kan bubur lumat nih. Ya, bubur lumat. Jadi bikinnya itu ya kalau bahasa kitanya dihaluskan, direndos ya. Iya. Nah, direndos, udah halus, disaring. Nah itu. Jadi mulai perkenalan itu disaring. Jumlahnya atau frekuensi ngasihnya itu cukup kalau perkenalan itu 2 kali, pagi sama sore. Sebanyak 3 sendok makan diperes dulu, disipat ya kalau bahasa kitanya, diperes. Itu udah cukup mencukupi. Kalau kita bandingkan dengan bubur pabrikan atau instan, itu volumenya itu lebih besar. Jadi 20 gram kita bikin sendiri, ya, yang pabrikan itu 20 gram itu produk ininya, mentahnya. Iya. Jadi volumenya cukup besar kalau kita. Kita juga bisa produksi sendiri ya, Pak? Iya, bisa dengan membuat sendiri. Yang harus diperhatikan nantinya teksturnya. Si anak ini responnya sudah bagus, dialihkan. 3 sendoknya nggak usah nggak usah disipat dan nggak usah disaring. Tuh, seminggu udah kelihatan si anak itu nafsunya udah nambah nih. Kita pindahkan tuh, teksturnya nggak usah disaring, dilumatkan saja. Itu udah grade-nya udah naik kekasarannya. Baik. Usia 9 bulan tinggal dicincang gitu. Oh, nggak usah dilumat lagi. Dicincang aja, jadi ibunya lebih mudah lagi dicincang. Nah, usia 1 tahun baru diiris kecil aja. Itu untuk memperkenalkan di tekstur ke anaknya. Insya Allah kalau tekstur itu dilalui, anaknya nggak masalah dengan penerimaan kasar dan ngebantu ini gigi-giginya, tumbuh gigi-giginya. Oh, mempengaruhi juga ya? Wah, betul. Oke, nah tadi untuk soal makanan ibu ketika hamil juga sangat diperhatikan ya. Ini ada korelasi ke stunting. Apalagi zaman sekarang banyak banget nih junk food ya Pak ya. Jangan sampai nih ibu-ibu yang lagi hamil tidak memperhatikan makanan protein yang masuk ke dalam tubuh ibu. Karena ini sebagai bekal untuk anaknya nanti juga. Kayak gitu ya Pak. Nah itu ada satu yang konsul ke kita. Seperti apa, Pak? Ada yang mengeluh anaknya itu udah di atas 1 tahun, kok susah untuk menerima makanan, jenis makanan tertentu kayak gitu. Ternyata secara teorinya itu dari makanan ibu hamil nih. Maka ibu hamil kalau dia bervariasi makanannya gitu, doyan jajan misalkan, sekali makan intinya, nah itu bisa menunjang ke anaknya, itu bisa mempermudah mengenal makanan pada saat dia udah di atas 1 tahun. Jadi ngebantu, malah dianjurkan nanti. Ibu hamil banyak makan makanan yang jenisnya itu beragam gitu. Jadi kalau nasi jangan nasi aja, sumber karbohidrat. Bisa pokoknya yang badai singkong, mau jagung gitu. Pokoknya kenalkan aja semua dan itu akan terekam oleh janin ternyata. Oke, nah ini ada teman saya yang nggak suka nasi, contoh kasusnya. Ini apakah salah dari awalnya seperti apa nih Pak? Salah satunya seperti itu. Kalau usia dewasa ternyata, berarti kan bukan dari dewasa aja, dari anak pun itu udah ada.
Jadi yang pertama dari secara ininya, satu, perpindahan grade kekasarannya agak telat. Ya, yang kedua kemungkinannya karena ada trauma. Ada trauma, misalkan untuk kaidah pemberian MPASI itu ada yang namanya responsif. Responsif itu bisa diartikan si ibu itu paham betul, anak saya itu lagi nggak mau, lagi nggak mau makan misalkan. Ada gerakan tutup mulut misalkan, itu nggak usah dipaksa. Ya bisa dipaksa makan. Kalau dipaksa dan yang terlihatnya itu nasi, kemungkinan itulah yang jadi penyebab si anak itu Arno. Atau jadi takut ya. Jadi takut ngelihat nasinya kayak apa, jadi kayak gitu ya. Itu salah satunya. Tapi yang terpenting upayanya tadi, grade teksturnya itu kita lalui, insya Allah anak itu akan menerima kekasaran nasi nanti. Oke, ketakutan juga atau yang tidak suka awalnya nasi ternyata bisa diatasi ya dari awalnya. Dari awal harus dikenalkan dari awal. Tuh. Oke, kita tahan dulu mungkin ya. Oke, selesai jeda berikut kita bakal bahas tuntas lagi mengenai stunting dan mengenai informasi-informasi kesehatan bareng Pak Otong. Selesai jeda berikut ini. Semangat pagi, semangat. Terima kasih pemirsa Radar TV masih setia bersama Asara Asmara dan Bapak Otong tentunya di program Semangat Pagi. Lanjut dengan pembahasan selanjutnya, karena ini sayang banget ya, waktu kita tidak terasa. Mungkin yang tadi ketinggalan segmen 1 bisa nih di drop pertanyaannya di Instagram official kita di Radar Official. Lalu bisa pertanyaannya di drop juga di Instagramnya Persagi. DPC Persagi Tasikmalaya ya? Tasikota. Yeah. Oke. Di @persagi Tasikota. Jadi nanti bisa dikontak langsung DM Instagram, nanti bisa langsung dijawab sama admin dari Bapak ya, dari kantor ofisialnya langsung. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya. Ibu hamil yang tidak bisa makan nih, karena rata-rata dikit-dikit mual. Ini nggak mau, itu nggak mau. Kan jadi agak bingung gitu ya. Gimana tuh Pak permasalahan dan menyelesaikannya seperti apa? Kaidahnya tadi telur aja harus 4 sehari ya. Harus habis, ya. Nah sekarang rata-rata pas awal kehamilan itu terjadi hambatan dalam proses makannya. Makan, betul. Ada gangguan mual. Ya betul, karena setiap kehamilan itu ada tambahan hormon yang aktif. Itu yang sedikit menyebabkan mual. Tapi harus kita atasi nih, kita siasati. Bagaimana caranya supaya rasa mual itu berkurang dan si ibunya bisa makan. Bisa ternyata itu. Ya, satu, yang pertama itu yang harus kita pahami betul, tanamkan di pikiran kitanya. Ya, kalau anak kita itu mau tinggi dan pinter tentunya ya, nanti akan membantu keluarga ke depannya. Kalau anak kita itu mau tinggi atau tidak stunting, ini yang harus kita paham betul, ditanamkannya itu apapun kondisinya harus makan. Ya, itu yang akan membantu memotivasi kita atau si ibu itu supaya makan. Jadikan motivasi ya Pak ya. Betul. Semangatnya itu semangat pagi. Jadi semangat makan kalau untuk ibu hamil ini. Nah, yang kedua, tampilkan 1 hari makan itu saya itu harus habis berapa. Aturannya itu nasi itu 5 porsi. Jadi kalau gelas mineral itu ya segitu, asal penuh itu 5 gelas mineral. 1 hari itu segitu, 5 porsi. Telurnya tadi untuk hewaninya diibaratkan telur 4. Tempenya 4 potong. Sayurnya 4 juga. Buahnya 4 porsi. 4. Minyak sumber energi itu 5 porsi. Minyak apa dulu nih Pak? Minyaknya bebas. Mau minyak goreng itu bebas. Yang penting minyak zaitun ya. Minyak itu dipakai untuk masak, bukan diminum. Iya. Misalnya minyak itu untuk masak, jadi 5 porsi, gula 2 porsi cukup 2 sendok gulanya. Nah itu kita tampilkan. Nah 1 hari itu harus makan segitu. Pokoknya terserah ibu hamil itu mampunya berapa kali makannya. Kalau secara normal 3 kali itu nggak sanggup, bagi 2. Jadi misalkan 6 kali.
Lihat kan 6 kali tuh. 6 kali makannya telur dibagi, berarti telur 4 tadi dibagi 6. Oke. Ya. Masih belum sanggup untuk 6 kali, jadikan 8 kali. Oke. Jadi sehari itu ibu hamil makan 8 kali. Iya. Jadi telur yang 4 itu berarti dibagi 8. Berarti setengahnya, setiap kali makan telurnya itu setengah. Nasinya berarti 5 porsi dibagi 8. 8 gitu. kali belum bisa. 8 kali belum bisa, 10 kali, mangga. Silakan. Ya. Pokoknya sehari itu 10 kali makan. Mungkin kalau dihitung dari jam bangun, itu 1,5 jam sekali ibu itu makan. Ya, 1,5 jam sekali ibu makan. Oke. Dengan yang tadi porsi yang sudah dibagi-bagi. Telur dibagi 10, nasi dibagi 10, sayur dibagi 10. Nah, itu isi piringku namanya. Oke. Nah, isi piringku lengkap dimakan 10 kali satu hari. Tidak sadar itu yang akan mengurangi rasa mualnya. Ya, jadi rasa mual itu kenapa? Karena perut atau lambung itu terlalu lama kosong. Gitu. Terus disekaliin banyak gitu ya. Nah, itu. Jadi shock, kaget. Ya, gitu. Jadi disiasatinya itu sering tapi porsinya kecil. Atau porsi kecil tapi sering. Porsi kecilnya yang tadi itu. Ya, yang telur dibagi 10. 4 dibagi 10. 5 porsi dibagi 10. Itu porsi kecilnya. Seringnya gimana? 1,5 jam sekali makan. Itu yang akan mengurangi si ibu itu rasa mualnya. Lambungnya terisi terus. Jadi mualnya berkurang. Yang kedua, banyak triknya. Bumbunya jangan terlalu tajam yang merangsang ke rasa mual. Atau setelah makan ada jeda dulu minumnya. Karena minum air putih aja bisa menambah rasa mual. Oh, ada ya? Iya, untuk ibu hamil. Nanti merasakan nih. Sebentar lagi lah ya. Ya. Okay. Dari situ itu trik-triknya. Yang penting tadi dalam 1 hari itu hidangan yang harus kita makan. Habis ibu hamil terus habiskan, maka terserah triknya mau bagi 8, mau bagi 10, tergantung kemampuan si ibu untuk menghabiskannya. Yang penting komposisinya itu terpenuhi. Isi piringku untuk ibu hamil habis dalam 1 hari. Nah itu. Peran suami betul besar. Ya, sangat besar. Ingetin tuh 10 kali porsi makan tuh ya, kalau si telurnya nggak bisa dibagi 4. Nah mungkin nanti kalau saya hamil, karena saya motivasinya anak saya pengen sehat, jadi harus makan tinggi, gitu. Sehat, betul, pinter ya? Nantinya. Betul banget. Nah lalu tadi mengenai ibu ya, anak juga ada nih Pak, contoh kasusnya. Si ibu telah menyiapkan beberapa makanan yang disukai anak, tapi ketika dihidangkan, makanannya tidak habis Pak. Oh iya, betul. Ini ada beberapa kasus seperti itu. Jadi sudah capek-capek ibunya menyiapkan, gitu. Kita dorong untuk pembuatan MPASI-nya itu lokal, pas disajikan atau diberikan ke anak, anaknya menolak atau tidak dikasihkan habis. Sedikit tidak habis. Ada trik lagi. Gimana untuk mengkondisikan apa yang kita buat itu supaya habis. Ya, yang pertama triknya itu tadi ya, yang kaidah untuk pemberian MPASI pun ada yang istilahnya variasi. Variasi di situ selain variasi komposisinya, variasi dari menu itu menarik buat si anak. Ya. Dan juga kan kalau makan yang mahal pun kalau tiap hari itu aja pasti bosan. Betul. Anak pun sama. Kalau kita nasinya telur aja tiap hari, kemungkinan akan bosan ke telurnya, malah nggak mau nanti ke depannya makan telur. Baiknya selang-seling tiap hari ya. Atau seperti jadi apa, tetap Pak? Ada variasi. Kayak kalau idealnya ya tiap waktu makan itu beda. Tiap waktu makan beda jenisnya. Itu idealnya. PR banget. Idealnya gitu. Tapi kalau misalkan kita cuma satu jenis, di mana variasinya? Dari cara masaknya. Betul ya. Pagi digoreng, siang di sop ya. Di sop boleh. Dibakar juga boleh. Jadi variasi dalam pengolahan juga. Padahal bahannya itu aja gitu. Bahannya telur. Yang kedua langkah pertama yang harus kita kondisikan setelah kita membuat ini makanannya variasi, kita buat si anak itu lapar. Dengan cara? Nah, kita buat si anak itu lapar. Satu triknya, ibu harus membuat jadwal patuh ngasih makan. Ya, ini tergantung kebiasaan keluarga. Kalau keluarga itu makannya 3 kali sehari, ya sesuai dengan makan keluarga. Pagi itu makan si anak itu jam berapa? Jam 8 kah? Atau jam 7? Siang jam 12 misal, sore jam 5.
Nah, itu harus kita patuhi. Ibunya harus patuh untuk menyiapkan waktu makan atau mempersiapkan makan siap di waktu makan yang sudah kita tentukan. Yang kedua nih, kalau kita sudah menentukan waktu makan, 1 jam sebelum waktu makan kita kondisikan si anak itu jangan ada yang masuk ke lambungnya atau ke perutnya itu yang manis sama yang gurih, terutama yang manis. Dihindari nih. Ya Pak? Iya, jadi kalau ada yang masuk manis itu ya ada isyarat bohong. Kalau manis kan cepet ke otaknya udah kenyang. Nah, itu yang akan mengurangi. Gimana kalau lagi menyusui? Sama, lagi menyusui pun sejam sebelum makan itu jangan disusui si anaknya. Nah, jadi kita buat dalam jeda 1 jam itu si anaknya lapar. Pas jam waktu makan itu kita lihat perubahannya kayak gimana. Ya, itu. Jadi buat si anak itu lapar. Kalau 1 jam belum mempan, tarik lagi. 1,5 jam sebelum waktu makan, jangan dikasih yang tadi, yang manis. Tantangannya emang luar biasa, apalagi di masyarakat. Kalau anaknya sudah bisa jajan, ini harus ada kesepakatan bersama nih. Kalau perlu kesepakatannya dengan tetangga. Jadi kalau ada yang lewat jajanan, di stop dulu nih. Udah dekat waktu makan, jangan jualan dulu di sini. Barangkali itu malah dari strategi di keluarga itu. Ya, jadi kalau ini kita kondisikan supaya anak itu lapar. Dan yang dipaksa tadi kuncinya. Kalau baru 2 sendok itu anak itu keluarnya itu sudah kenyang, stop. Jangan kita paksa. Nah, nanti juga kalau aturan tadi kita jalankan, anak pasti lapar. Ya, biasanya nih kalau anak udah olap gitu, si ibu suka maksain ya. Nah, itu yang salah satu barangkali dampaknya itu ke depan. Anaknya ada satu ini ke jenis makanan tertentu nantinya akan takut atau jadi trauma. Padahal kita nggak mikir sampai sana ya, sampai jangka panjangnya, tapi ternyata sangat mempengaruhi ya Pak ya, dari hal-hal kecil seperti itu. Nah, untuk kegiatan yang akan dilakukan DPC Persagi Kota Tasikmalaya dengan pemerintah sendiri nih Pak, apa yang akan dilakukan? Untuk mengisi, karena momennya sekarang itu Hari Gizi Nasional. Betul. Jadi Hari Gizi ini mengisyaratkan atau mengingatkan kita kembali pentingnya kita memperhatikan gizi keluarga, terutama gizi keluarga, gizi ibu hamil, gizi ibunya sama gizi anak-anak untuk masa depan ini. Untuk mengingatkan itu, pemerintah pusat sudah memberikan tema. Temanya itu tentang perhatian lagi tentang komposisi isi piringku yang difokuskan ke hewaninya, sumber hewaninya. Kami nanti tanggal 29 kegiatannya nih, tanggal 29 Januari akan gerak jalan santai. Di mana tuh? Nah, gerak jalan santai karena Kota Tasik ini punya daya tarik sekarang. Pedestrian. Di Jalan Hajat pedestrian. Di Jalan Hajat itu kita akan gerak jalan santainya di situ. Dimulai dari Taman Kota. Startnya di Tamkot. Startnya di Tamkot. Finishnya? Balik lagi ke Tamkot ke situ. Jadi muter saja. Rutenya nggak terlalu jauh. Yang penting nanti kita menyampaikan pesan. Jadi, ini untuk umum ya kan? Untuk umum pun boleh. Kita targetnya itu kami dari para ahli gizi yang akan bersama-sama untuk jalan santai, nanti ditambah dengan, karena alhamdulillah kalau di Kota Tasik ini kita punya 2 institusi yang menelorkan para ahli gizi ini. Satu dari Poltekkes Tasikmalaya, yang kedua dari Unsil Gizi, betul. Itu mahasiswa gizi. Nanti sama-sama jalan telur. Kita akan membagikan 1000 butir telur. Gratis gitu. Nanti peserta gerak jalan ini akan membawa telur. Berapa? Sekilo gratis? Satu orang sekilo? Enggak. Satu orangnya cuma sepaketnya mungkin 2. Sepaket, jadi siap ketemu dengan sasaran yang akan dipromosikan, terutama anak dan ibu hamil
kita promosikan untuk membiasakan atau memenuhi sumber protein hewaninya. Yang kedua, kegiatan kita itu selain di radar ini, di radio. Jadi di radio pun kita ada sosialisasi ke masyarakat. Jadi silakan gunakan untuk interaksi. Kalau ada kendala, ada ini di MDK sama Style. Ada 3 ahli gizi juga di sana, itu siap sharing ilmu gizi untuk pencegahan stunting ini. Barangkali nanti pemirsa Radar TV ketika mengikuti event gerak jalan mau konsul langsung ke Bapak. Boleh. Ya, di dibuka sana, juga. Di Taman Kota. Ya, dibuka juga kita booth untuk konseling. Sama keren banget. Ada door prize-nya juga. Waduh. Sudah ini free ya, Pak? Gratis. Gratis. Yang beruntung dapat telur. Ya. Itu yang yang langsung ya. Yang langsung tuh. Jadi sayang banget kalau nggak diikutin ya pemirsa Radar TV. Nah, mungkin untuk syarat dan ketentuannya ada nggak yang lebih ini Pak? Untuk mengikuti gerak jalan hari Minggu, apakah ada dress code atau apa yang harus dibawa oleh peserta? Ya, kalau untuk masyarakat umum kita tidak mensyaratkan apa-apa sebetulnya. Cuman kalau ini dress code-nya kita putih aja. Putih dengan kalau ini apa yang sudah biasa kita konsumsi di rumah, sumber hewaninya, gambarnya kita akan jadiin media promosi. Nah, tidak terasa Bapak waktu udah menunjukkan pukul 11 ya, mungkin. Udah 1 jam kita berbincang-bincang mengenai stunting, kesehatan, ibu hamil, semuanya kita udah bahas tuntas. Nah, Asara Asmara mengharapkan pemirsa Radar TV haus akan ilmu, nanti bisa tanya-tanya langsung ke akun official radar_official ataupun akun Instagramnya Bapak Otong mungkin ya? Ada Otong Husmana langsung. Tuh langsung di follow, tuh dikepoin atau bisa dikepoin juga di Persagitasi Kota karena di sana bakalan ada informasi juga sharing mengenai stunting ya, informasi-informasi yang mungkin pemirsa Radar TV tidak dapatkan di akun media sosial lainnya. Saya Asara Asmara dan Bapak Otong pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.